Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi akan saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam masa penantian ini kita belajar bagaimana mendengar Tuhan di tengah-tengah mungkin kita katakanlah kekacauan atau kebisingan dunia ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang Minggu Advent ketiga atau yang sering disebut sebagai Gaudete ya, maksudnya dalam masa sukacita. Saudara, Advent ketiga membawa nada sukacita yang matang sebenarnya. Bukan sukacita yang lahir memang dari situasi ideal, tetapi dari kepastian relasi kita dengan Tuhan Allah. Dalam Yohanes 10 yang kita baca tadi, kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus menjelaskan yang sangat penting dan prinsip sekali. Yesus tidak berkata bahwa domba-dombanya tidak akan berada di tengah kebisingan. Bukan itu yang dia katakan. Jadi domba-dombanya tetap ada dalam kebisingan. Domba-dombanya, orang-orang percaya tetap ada dalam kekacauan dunia ini. Tetapi ada yang penting di sini. Tetapi ia berkata bahwa di tengah segala macam kebisingan, segala macam hiruk pikuk suara, ada satu suara yang dikenali. Ada satu suara yang dikenali. Siapa itu? Suara gembalanya. Suara Tuhan. Kekacauan tidak meniadakan suara Tuhan. Kebisingan, hiruk pikuk tidak meniadakan suara Tuhan. Justru kekacauan menguji siapa yang benar-benar kita dengarkan. Saudara, dalam kekacauan itulah kita menguji siapa yang sungguh-sungguh kita dengarkan. Ketika kita mendengar begitu banyak suara, diujilah kita siapa yang kita dengarkan. Saudara, keselamatan, kalau kita berbicara tentang keselamatan, keselamatan bukan hanya peristiwa sesaat. Keselamatan itu proses pembaharuan terus-menerus oleh kasih karunia Allah. Mendengar suara Tuhan adalah bagian dari proses pembaruan itu. Atau dalam konteks gereja metodis atau teologi metodis disebut proses pengudusan. Dalam kehidupan kita ini kita sedang terus menjalani proses pengudusan. Dalam proses pengudusan kita itu, saya dan saudara mendengar, melatih diri, membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan. Telinga rohani tidak lahir tiba-tiba tajam. Telinga rohani tidak muncul tiba-tiba peka. Tetapi telinga rohani kita perlu dilatih. Dunia membentuk kita menjadi reaktif. Cepat marah, cepat cemas, cepat menilai. Itu yang dunia ajarkan dan itu yang sering kita alami kan. Kita sering reaktif, cepat marah, cepat cemas, cepat menilai. Itu dunia. Roh Kudus membentuk kita menjadi reflektif, bukan reaktif.
cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan teguh dalam ketaatan. Sudah perhatikan, beda ya. Dunia reaktif, tapi Roh Kudus mengajar kita reflektif. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan teguh dalam ketaatan. Dalam Yohanes 10 tadi 27 dikatakan, aku mengenal mereka. Yesus mengenal mereka. Yesus mengenal kita. Mendengar suara Tuhan berakar pada fakta yang lebih dalam. Kita terlebih dahulu dikenal. Jadi bukan kita yang duluan mengenal Allah. Bukan. Tapi Tuhan Allah yang duluan mengenal kita. Saudara, kita sering kali bangga, oh saya kenal dia, saya kenal. Belum tentu dia kenal Anda. Apalagi kalau populer kan. Tapi kita di hadapan Tuhan kita dikenal. Tuhan mengenal kita. Saudara, bagaimana pengalaman saudara? Kalau kita sedang kemana, tiba-tiba di perjalanan kemudian orang menyapa kita, mereka kenal kita. Sementara kita belum kenal. Sudah, itu satu kebahagiaan tersendiri. Oh, saya kenal Bapak lu, saya gini, saya kenal Bapak. Luar biasa, saudara. Dan ini yang mengenal kita duluan itu Tuhan. Tuhan mengenal kita, kemudian kita melatih diri untuk mengenal Dia. Kita sekali lagi lebih dahulu dikenal oleh Tuhan. Identitas mendahului ketaatan. Saya dan saudara dikenal Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Kita melatih diri mendengar, mentaati Dia. Kita tidak mengikuti Kristus untuk dikenal Kristus. Bukan. Kita mengikuti Kristus karena kita sudah dikenal dan dikasihi. Jadi saudara, jangan pernah berpikir engkau mengikuti Kristus supaya Kristus kenal kamu. Enggak. Kristus sudah kenal kamu. Sekarang saya dan saudara mengikut itu. Ya, karena kita memang sudah dikenal. Kita sudah dikasihi. Itu bentuk respon kita kepada kasih Kristus kepada kita. Saudara, disinilah letak sukacita itu. Di tengah ketidakpastian dunia, hidup kita berada dalam pengakuan ilahi. Di sinilah sukacita itu, relasi itu. Kristus telah mengenal kita. Kristus telah mengasihi kita. Di tengah-tengah kebisingan kehidupan dunia ini, Dia mengenal kita. Saudara, namun sekali lagi, mendengar tidak otomatis berarti mengikuti. Banyak orang mendengar, dalam pengertian kita ya, mendengar, tetapi membiarkannya tenggelam oleh suara ambisi, oleh suara ketakutan, oleh suara kenyamanan. Mendengar sih, tapi tidak mentaatinya. Mendengar, tapi kita asik tenggelam dalam ambisi kita. Mendengar, tapi kita asik tenggelam dalam apa? Ketakutan kita. Mendengar, tapi kita asik dalam apa? Dalam kenyamanan kita. Suara Tuhan harus kita dengar dan taati. Sarana anugerah seperti doa, membaca firman, puasa, persekutuan bukanlah satu kegiatan atau rutinitas rohani yang kosong, tetapi ruang latihan untuk kita bisa mendengar Tuhan. Disinilah dalam sarana-sarana anugerah itulah suara Kristus menjadi akrab dan ketaatan menjadi kebiasaan. Maka latihlah diri kita dalam sarana-sarana rohani itu. Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan, tapi tidak pernah mau latih diri dalam suara doa, nggak pernah baca firman, nggak pernah persekutuan, nggak pernah. Dari Tuhan mana yang kamu dengar?
di mana kita latihan mendengar suaranya. Saudara, Advent selalu mengajar kita untuk menunggu dengan aktif. Menunggu berarti kita aktif. Menunggu bukan pasif terhadap kekacauan, tetapi aktif memilih untuk berjalan di bawah tuntunan gembala, di bawah arahan gembala, di bawah perintah gembala, gembala agung kita, yaitu Kristus. Saudara, dunia mungkin tidak menjadi lebih tenang, tetapi hati yang dipimpin oleh Kristus akan menjadi lebih peka dan lebih teguh. Dunia mungkin tidak menjadi lebih tenang. Dunia tidak menjadi lebih tenang dalam hidupmu. Tetapi hidup dipimpin oleh Kristus akan menjadi lebih peka dan lebih teguh. Sukacita sejati lahir, sekali lagi, bukan dari kehilangnya kebisingan. Jadi sukacita kita bukan karena bising hilang, tidak. Tetapi dari kejelasan arah. Mana yang kita dengar? Suara siapa yang kita dengar? Saudara, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Suara apa yang paling sering membentuk keputusanmu akhir-akhir ini? Suara apa yang paling sering membentuk keputusanmu? Kedua, sarana anugerah apa yang perlu kamu hidupi kembali agar pendengaran rohanimu dipulihkan? Mungkin saudara yang tergabung dalam doa pagi ini mulai mengabaikan beberapa sarana rohani. Apakah itu doa, apakah itu baca firman, apakah itu penyembahan, persekutuan? Mana yang akhir-akhir ini engkau tinggalkan dan mulai harus dihidupkan kembali? Ayo, hidupkanlah kembali. Yang ketiga, ketaatan apa yang sedang Tuhan minta, tetapi selama ini engkau tunda? Apa yang Tuhan minta darimu untuk engkau kerjakan dengan taat, tapi yang selama ini engkau tunda? Biarlah kita selalu merindukan suaranya, dan kita belajar taat di tengah-tengah kebisingan, hiruk pikuk kekacauan dunia ini. Suaramu Tuhan ku rindukan, bukan telingaku. Ku menyerah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, suaramu ku rindukan, suaramu Tuhan ku rindukan, bukan telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, Gembala kami yang baik, di tengah dunia yang gaduh dan hati yang penuh dan mudah gelisah ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Latihlah telinga kami melalui firman-Mu. Lembutkan kehendak kami oleh Roh Kudus-Mu, dan buatlah langkah kami
untuk mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami menunggu dengan setia, bersuka cita dalam pengenalan-Mu, dan hidup taat sebagai buah kasih karunia-Mu. Bimbinglah kami, perdengarkanlah suara-Mu, dan mampukan kami untuk kami peka dan mendengar suara-Mu di tengah-tengah kebisingan, hiruk pikuk, dan kekacauan dunia ini, sehingga kami terus bisa mengikuti langkah demi langkah arahan, bimbingan, dan tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari di dunia ini.